Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya saudara dan kita semua akan semakin mengerti di mana setiap peristiwa-peristiwa yang menimpa dalam hidup kita itu bukanlah usaha Tuhan yang mencobai kita, tetapi proses Tuhan yang hendak menjadikan kita sebagai seorang yang berarti. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar firman Tuhan menjadikan iman kita semakin murni. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini merupakan isi hatimu untuk membawa iman percaya kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau. Sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami mencerminkan seperti apa yang Engkau inginkan agar setiap kami senantiasa menyenangkan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih. Sekali lagi, pimpin agar iman kami terus semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau. Ini yang merupakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema murnikah imanku. Terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 7 demikian firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kekasih Kristus, Rasul Petrus menyampaikan ayat ini kepada umat Tuhan agar mereka mempunyai kebanggaan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan dari kematiannya di kayu salib sehingga hidup kita penuh pengharapan yang tersimpan di surga. Rasul Petrus juga mengingatkan untuk tetap bergembira sekalipun harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan karena kita akan dibawa pada pengujian untuk membuktikan kemurnian iman kita. Kemurnian selalu dikaitkan dengan sesuatu hal yang asli. Kemurnian iman kita akan diuji dengan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi dalam setiap harinya. Apakah persoalan-persoalan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi itu kita memutuskan untuk tetap berjalan dengan baik dan benar dalam kebenaran firman Tuhan atau berkompromi? Sesungguhnya dari cara atau sikap kita dalam mengambil keputusan dari setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi dalam sehari-hari sudah dapat mengukur atau membuktikan seberapa murnikah iman kita. Memelihara kemurnian hidup bukanlah hal yang sederhana, sekalipun menjaganya dengan segenap kekuatan kita. Sebagaimana kita menghendaki sesuatu hasil yang baik dan berkualitas, maka membutuhkan proses, entah itu waktu, tenaga, ketelitian, dan ketekunan. Demikian juga dengan kualitas dari kemurnian iman yang kita imani dalam Kristus Yesus. Kasih Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga menderita baginya. Bagi sebagian umat Tuhan, bila tidak memahami dengan jelas dari firman yang disampaikan ini, terkadang membuat imannya menjadi lemah. Mereka cenderung menghindar dari sebuah proses kehidupan, apalagi penderitaan. Kesulitan dianggap sebagai penghalang yang ingin menghancurkan, dan mereka tanpa melihat tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Ujian kemurnian iman bukanlah hal yang mudah. Sekali lagi, bukanlah hal yang mudah. Tuhan mengerjakan ini agar kita menjadi pribadi atau seseorang yang berarti, berguna, berfungsi, dan bermanfaat melalui dirinya untuk orang sekitar. Mengapa Tuhan sangat berkehendak seperti ini? Karena dalam setiap kita, Tuhan berikan potensi diri yang spesial, di mana satu dengan lainnya berbeda sekalipun memiliki kemiripan. Untuk menjadi dan mencapai kemurnian iman kita, dituntut untuk tetap kuat, memelihara, dan hidup dalam kebenaran. Kekasih Kristus, mungkin saat ini baru masuk atau sudah lama dalam proses kemurnian dengan menghadapi berbagai peristiwa terjadi, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, usaha, maupun rohani. Hal yang harus diingat,
bahwa kita dipanggil untuk memiliki kemurnian. Karena setiap peristiwa yang kita alami, entah rumah tangga, pekerjaan, keuangan, usaha, dan apapun itu terjadi dari Tuhan sebagai sumbernya. Bila Tuhan sebagai sumbernya ingin menguji, hendaknya kita percaya bahwa semua itu untuk kebaikan kita, sekalipun harus dibayar dengan sebuah penderitaan. Kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk mampu berdiri teguh sekalipun badai hidup terus menggoncangkannya. Ingat, sebagai umat Tuhan dipanggil untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Tidak peduli sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Seperti kata Sadrak, Mesak, dan Abednego, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Tercatat dalam Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. Dengan demikian, penderitaan sesaat bertujuan untuk membuktikan kemurnian iman. Pertanyaannya, murnikah iman kita? Kekasih Kristus, tetaplah percaya, orang yang memiliki iman yang murni, hidupnya akan mengalami pemeliharaan dan kekuatan Allah karena imannya. Tuhan menguji kita dengan tujuan dan sifatnya ingin membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik dan berarti, sehingga hidup umatnya memuliakan Dia. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat teguran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan sebagai umat-umat-Mu. Biarlah pengiringan kami senantiasa memiliki iman yang murni ketika diuji dengan berbagai macam persoalan masalah yang menimpa kami setiap hari Tuhan. Kami tetap mengasihi Engkau sebagai pemberi berkat, bukan mencintai dan mengasihi berkat yang diberikan kepada kami, tetapi sumbernya adalah Engkau Tuhan sebagai pemberi berkat kehidupan dan segala-galanya. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Biarlah ini yang terus semakin berakar di dalam iman percaya kami. Kami berdoa Tuhan buat semua yang ada di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami, anak-anak kami, keluarga kami semuanya Tuhan, agar tetap memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.